Mohon maaf Pak, video saya terpotong tadi dan mungkin ini adalah kelanjutan daripada video saya yang tadi mengenai pertemuan ke-7 tentang perubahan konstitusi. Bahwasanya terdapat cara dalam perubahan konstitusi. Yang pertama itu dengan adanya revolusi dari sebuah negara gitu. Contohnya seperti revolusi yang terjadi pada 1998 tentang penggulingan pemerintahan Soeharto. Nah, pada saat itu terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu yang merupakan konstitusi. Namun itu tidak sampai mengubah daripada konstitusi negara, hanya saja amandemen dari Undang-Undang Dasar saja. Nah, kalau contoh daripada revolusi itu seperti revolusi Rusia atau ya revolusi Rusia itu sampai mengubah bentuk negara itu yang tadinya kekaisaran menjadi republik komunis. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga perubahan arti. Nah, di mana setiap kalimat pada konstitusi itu menimbulkan adanya multitafsir di kalangan banyak orang. Nah, sehingga mungkin dikehendakilah perubahan dari konstitusi itu. Nah, kemudian ada perubahan formal. Ya. Kalau perubahan formal ini adalah perubahan yang dilakukan jadi bukan hanya sebatas makna saja gitu. Nah, kemudian ada keputusan hakim. Nah, di kita terdapat Mahkamah Konstitusi yang memang berwenang dalam mengubah atau istilahnya memutuskan apakah konstitusi itu dapat dirubah atau tidak, dapat ditambahkan atau tidak. Nah, kemudian ada kebiasaan konstitusi. Jadi maksudnya itu masyarakat itu memiliki suatu kebudayaan, dan jika terdapat satu konstitusi yang memang konstitusi itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat, maka bisa konstitusi itu dapat dirubah. Nah, adapun hal-hal yang dapat mendorong terjadinya konstitusi, yang pertama itu seperti perang. Ya, perang antara satu negara dengan negara lain, di mana biasanya negara yang kalah perang itu adalah negara yang akan diatur-atur oleh negara yang pemenang perang. Contohnya seperti negara Jepang. Konstitusi Jepang itu mengalami perubahan akibat Jepang mengalami kekalahan perang gitu, pada Perang Dunia Kedua. Dan konstitusi Jepang yang pada saat ini itu merupakan dikte daripada negara Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat sebagai negara liberal yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Nah, pada dasarnya memang Jepang itu tidak ingin mengalah kepada Uni Soviet karena ditakutkan Jepang menjadi negara komunis. Nah, kemudian yang kedua ada seperti krisis moneter. Gitu ya. Krisis moneter seperti yang terjadi pada tahun 1997 sampai lengsernya Soeharto di tahun 1998. Kemudian juga ada faktor revolusi industri, itu juga bisa. Nah, kemudian ada amandemen formal. Amandemen formal itu perubahan konstitusi, jadi tata atau susunan bagaimana konstitusi itu berubah. Gitu ya. Nah, memang pada umumnya konstitusi itu bersifat kaku. Gitu. Jadi awalnya itu kaku. Nah, kemudian konstitusi itu dirubah itu karena pemikiran yang matang. Gitu ya. Jadi bukan tinggal berubah langsung, enggak. Nah, kemudian rakyat diberi kesempatan mereka untuk mengemukakan pendapat seperti apa atau ingin seperti bagaimana negara ini, negara yang akan didirikan atau konstitusi yang dirubah itu seperti apa. Nah, kalau dalam sistem federal, perubahan konstitusi itu harus disetujui oleh negara bagian. Nah, dan hak individu harus tetap dilindungi. Ya, dilindungi oleh negara. Nah, adapun cara perubahan konstitusi di legislatif itu yang pertama ada fixed quorum of members and qualified vote. Ya, kemudian ada pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu. Kemudian ada sidang gabungan. Ya, sidang gabungan. Nah, kemudian diadakanlah referendum. Gitu. Nah, kalau misalkan negara itu adalah negara federal, maka disetujui oleh sebagian besar negara bagian. Ya, dan terakhir adalah bisa ditangani oleh lembaga khusus, badan lembaga khusus. Nah, bentuk daripada perubahan konstitusi itu bisa dua. Memang ada perubahan dan juga ada penggantian. Nah, kalau penggantian
itu betul-betul konstitusi itu dirubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Jadi tidak meninggalkan bekas, tidak meninggalkan jejak daripada konstitusi yang lama. Ya. Sedangkan kalau konstitusi yang baru, perubahan konstitusi itu bisa menambah kata, nah, atau bisa juga mengurangi kata. Contohnya kalau di konstitusi kita, kalau dalam konstitusi kita itu presiden dapat dipilih dipilih. Nah, setelah itu dapat dipilih kembali. Namun kata tersebut ditambahkan dengan dapat dipilih kembali dengan 1 kali masa jabatan. Nah, mungkin itu contoh seperti menambah ketentuan. Juga ada mengurangi ketentuan gitu ya. Dan juga mengubah daripada ketentuan. Tuh. Kalau mengubah itu ada kalanya bisa tidak mengurangi, tidak menambah. Misalkan presiden dan wakil presiden dipilih oleh partai politik dan oleh gabungan partai politik misalkan. Atau misalkan ingin dirubah ketentuannya, nah itu bisa. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi banyak sekali kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.